Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Islahatul Maufiroh dengan NIM 2592101019 dari Prodi PGMI Angkatan 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat tentang hubungan akal dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan. Dalam Islam, pengetahuan tidak hanya diperoleh dari satu sumber saja, melainkan melalui kerja sama antar akal, pengalaman, dan juga wahyu. Akal dalam filsafat Islam. Dalam filsafat Islam, akal memiliki kedudukan yang sangat penting. Akal adalah anugerah dari Allah yang memungkinkan manusia berpikir, menalar, dan memahami sesuatu. Dengan akal, manusia mampu menarik kesimpulan, membedakan yang benar dan yang salah, serta memahami ajaran agama. Namun Islam juga mengajarkan bahwa akal memiliki keterbatasan sehingga tidak bisa berdiri sendiri tanpa bimbingan. Pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Selain akal, pengalaman indrawi juga menjadi sumber pengetahuan. Melalui panca indera, manusia mengenal dunia, alam, dan berbagai peristiwa kehidupan. Al-Quran banyak mendorong manusia untuk mengamati alam dan mengambil pelajaran dari pengalaman tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menghargai pengalaman empiris sebagai bagian penting dalam proses peroleh pengetahuan. Hubungan akal dan pengalaman. Akal dan pengalaman tidak dipisahkan dalam filsafat Islam. Pengalaman memberikan data dan fakta, sementara akal berfungsi mengelola, memahami, dan memberi makna pada pengalaman tersebut. Tanpa pengalaman, akal tidak memiliki bahan untuk berpikir. Sebaliknya, tanpa akal, pengalaman tidak dapat dipahami secara mendalam. Selanjutnya, peran wahyu. Yang membedakan filsafat Islam dengan pemikiran lainnya adalah adanya wahyu sebagai sumber pengetahuan tertinggi. Wahyu berfungsi membimbing akal dan melengkapi keterbatasan pengalaman manusia. Dengan wahyu, akal dan pengalaman diarahkan agar tidak menyimpang dari kebenaran. Contoh penerapan hubungan akal dan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu mengambil keputusan. Contoh paling sederhana memiliki jalan cepat ke kampus atau tempat kerja. Dari segi pengalaman, kita pernah melewati beberapa jalan yang tahu mana yang sering macet. Dalam pandangan akal, kita menimbang waktu, jarak, dan kondisi saat ini, misalnya hujan atau jam sibuk. Contoh yang kedua yaitu proses belajar dan pendidikan. Dalam belajar, pengalaman diperoleh dari membaca, mendengar penjelasan dosen, praktik, dan diskusi. Dari segi akal, digunakan untuk memahami, menganalisis, membandingkan, dan menarik kesimpulan. Misalnya, saat mempelajari teori, kita tidak hanya menghafal, tapi juga memahami maknanya dan mengingatnya dengan realitas. Demikian, dalam filsafat Islam, pengetahuan diperoleh melalui sinergi antara akal, pengalaman, dan wahyu. Ketiganya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Semoga penjelasan ini dapat membantu memahami bagaimana Islam memandang proses memperoleh pengetahuan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.